Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 425, Kaulah Ratu Bar. Keesokan paginya, Lauren bangun dan pergi lari. Jordan memikirkan rencana bisnis yang telah ia buat tadi malam dan menyetel alarmnya pada pukul 6. Ia ingin bangun sedikit lebih awal dan memberikan Lauren ciuman pagi kesukaannya. Sayangnya, dia terlambat selangkah dan tidak berhasil menangkapnya. Oleh karena itu, Jordan menyiapkan panggangan di halaman dan menyalakan api untuk memasak. Ia menumis pasta, bawang bombay cincang, jahe, bawang putih, dan paprika hijau. Tak lama kemudian, sepiring aglio olio pun siap disajikan. Lauren kembali dari larinya, mengenakan topi dan masker. Ia kemudian memasuki halaman dan melepas maskernya. Butiran-butiran keringat muncul di wajahnya yang bersih dan cantik. Hal itu membuatnya tampak semakin polos dan cantik. Begitu memasuki halaman, Lauren mencium aroma tertentu dan masuk untuk melihat, tetapi mendapati Jordan tengah memasak sarapan. Di sisi lain, Felicia dan Chloe sudah berkumpul dan mulai makan. Ketika Jordan melihat Lauren berlari kembali di pagi hari, dia tersenyum dan berkata, "Lauren, kamu sudah kembali. Cepat, cobalah aglio olio yang kubuat saat masih panas." Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, aku tidak suka makan di pagi hari." Mengabaikannya, Jordan membawa mangkuk dan sumpit ke arah Lauren dan mengambil inisiatif untuk menyuapinya pasta. "Baunya harum. Cobalah. Saya tidak akan memakannya." Walaupun Lauren bilang dia tidak mau makan, tapi entah kenapa dia tanpa sadar membuka mulutnya saat Jordan menyodorkannya. Dia segera menelan mie tersebut. Chloe yang ada di samping pun tertawa dan berkata, "Haha, ibu bilang kalau dia nggak mau makan tapi dia tetap makan." Lauren juga membenci dirinya sendiri karena mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia seorang pecinta kuliner. "Bagaimana? Bagaimana kalau aku ambilkan sepiring untukmu?" tanya Jordan sambil tersenyum. Lauren memasang ekspresi canggung di wajahnya. Setelah memakan makanan itu, dia terus menelan ludahnya dan berhenti berpura-pura. "Ya." Jadi Jordan menyendok semangkuk untuk Lauren juga dan dia sangat menikmatinya. Hal yang sama terjadi pada Chloe. Felicia memujinya sambil makan. "Tuan Jordan, makanan yang Anda buat sangat lezat. Saya merasa sangat bahagia bisa makan makanan lezat seperti itu setiap hari." Lauren menyodok dahi Felicia dan bertanya, "Beraninya kau berkata begitu? Bukankah seharusnya kau yang melakukannya?" Felicia terkekeh dan berkata, "Makanan yang aku buat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makanan buatan Tuan Jordan." Meskipun Felicia adalah pembantu Lauren, Lauren memperlakukannya sebagai saudara perempuannya dan bukan pembantu. Setelah Jordan menikah dengan Lauren, dia tidak memperlakukan Felicia seperti pembantu atau memerintahnya. Felicia tersentuh karena Jordan bersedia memasak meskipun dia seharusnya menjadi majikannya. Felicia menghabiskan semangkuk aglio olio sebelum mengambil semangkuk lainnya. Sambil menaburkan serpihan cabai di atasnya, dia bertanya, "Tuan Jordan, apakah ada banyak pembantu di tempat Anda? Apakah mereka akan memperlakukan saya seperti keluarga mereka seperti yang dilakukan Nona Lauren?" Sejujurnya, Felicia penasaran dengan situasi spesifik dalam keluarga Stelle. Mendengar pertanyaannya, Lauren pun ikut mengangkat kepalanya. Dia sekarang adalah istri Jordan, tetapi dia belum pernah tinggal bersama keluarga Stelle sebelumnya dan tidak begitu tahu seperti apa mereka. Jordan berkata, "Kecuali butler Frank, yang telah bekerja untuk kakekku selama puluhan tahun, para pelayan lainnya memiliki hubungan yang jelas antara majikan dan pelayan. Mereka tidak sedekat kamu dan Lauren. Aku dan saudara laki-lakiku tidak memiliki pelayan, tetapi adik perempuanku memiliki banyak pelayan di sekitar mereka. Ada pembantu yang bertugas membangunkan mereka, mengajari mereka merias wajah, mengajari mereka tata krama, serta mereka yang ahli mengatur jadwal dan menentukan jadwal mereka. Mereka juga memiliki rombongan sopir, pengawal, penata rambut, perancang busana, dan sebagainya." Felicia bertanya dengan mata terbelalak, "Wah, gadis-gadis di keluargamu pasti hidup seperti putri. Tuan Jordan, kudengar kau punya banyak adik perempuan. Berapa umur adik perempuanmu yang paling muda?" Jordan berkata, "Yang termuda adalah adik perempuan saya yang ketujuh, yang baru berusia 9 tahun. Dia masih sangat muda. Tidak jauh lebih tua dari Chloe. Tuan Jordan, ayah Anda sangat energik." Felicia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. "Anda memiliki banyak saudara kandung. Keluarga Anda mewariskan bisnis bar kepada Anda dan Nona Lauren. Tampaknya mereka sangat menghargai Anda." Mendengar kata-kata Felicia, Lauren sepertinya teringat sesuatu. "Jordan, bisakah kamu datang ke kamar?" Jordan juga telah selesai makan dan dia berdiri dengan gembira, bertanya-tanya dalam hatinya apakah Lauren telah dibujuk oleh semangkuk aglio olio. "Apakah dia akan membiarkanku tidur di kamar? Tidaklah tepat untuk berolahraga berat setelah makan, bukan?" Jordan mengira Lauren ingin bermesraan dengannya tetapi ketika dia masuk, dia menyadari bahwa bukan itu yang diinginkannya.
Lauren berkata dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, ini adalah perjanjian pengalihan saham bar yang dibuat oleh kakekmu. Aku telah memutuskan untuk melepaskan hak-hakku sebagai pemegang saham. Kau dapat memiliki bar itu untuk dirimu sendiri. Selain itu, kedua kotak ini berisi kalung dan anting-anting yang kau berikan padaku. Jordan tidak menyangka Lauren akan membalas semua hadiah yang telah diberikannya. Tampaknya Lauren masih marah pada Jordan. Memang, wanita cantik sulit dibujuk. Melihat hadiah-hadiah itu, Jordan melihat hadiah-hadiah itu dan berkata, kalung ini sebenarnya milik Jamie. Aku mendapatkannya dengan cara menggeledah berangkasnya di rumahnya di pinggiran kota tanpa izinnya. Secara logika, jika dia menginginkannya kembali, kita seharusnya mengembalikannya kepadanya. Namun setelah semua yang telah dilakukan orang itu kepadaku tanpa penjelasan, aku juga tidak berencana untuk mengembalikannya kepadanya. Pakai saja. Adapun sepasang anting berlian ini. Jordan berbohong kepada Lauren bahwa itu dari ibu Jordan, tetapi sebenarnya itu dari Victoria. Saat memikirkan Victoria, Jordan menghela napas dan berkata, karena dia memberikannya padamu, dia mungkin tidak akan memintanya kembali. Kalung dan anting itu milikmu. Selain kamu, tidak ada orang lain di dunia ini yang layak memakainya. Dan untuk kontrak transfer ini, Jordan mengambil kontrak itu dan merobeknya tanpa melihatnya. Jordania. Lauren sedikit terkejut. Jordan berkata, Lauren, aku tidak akan menarik kembali barang-barang yang telah kuberikan padamu. Apapun yang terjadi, ini adalah utangku padamu dan Chloe. Aku tidak akan membiarkanmu menariknya kembali. Kau ditakdirkan menjadi ratu bar-bar Inggris. Aku ingin kau menunjuk setiap bar di jalan dan dengan bangga berkata, ini wilayahku. Saat kau tiba di Inggris. Kalau saja Jordan mengucapkan kata-kata itu kepada Hailey, Hailey pasti akan melompat-lompat kegirangan. Meskipun Lauren bukan wanita yang sombong, siapakah yang mampu menolak godaan seperti itu? Jordan memegang tangan Lauren dan berkata, sayang, jangan marah. Besok ulang tahunmu. Bagaimana kalau aku mengajakmu jalan-jalan selama 2 hari?